Allah mengatakan, asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan menakut-nakuti kalian dengan perasaan dibuat merasa butuh. Kalau nggak kayak gini nanti gimana ya? Kalau nggak kayak gini nanti gimana? Itu kan peluang bagus. Kalau aku nggak ambil, nanti aku makan apa? Lah biasanya makan apa? Nasi. Ya makan nasi. Iki engko nek aku ora juko ora oleh nyambut gawe kaya ngene, engko bojoku mangan apa? Nah, biasanya mangan apa? Ya mangan sego, ya dipakani sego. Baik. Tapi banyak orang yang ditakuti setan seperti itu, sehingga dia merasa ketakutan dengan suasana butuh-butuh tadi. Kalau manusia sudah pada posisi ketakutan, gampang digoda setan untuk berbuat al-fahsya wa ya'murukum bil fahsya. Maka mudah bagi setan untuk mengajarkan manusia berbuat kekejian. Ini berlaku dalam semua hal jamaah. Contoh misalnya, kayak tadi ya, butuh rumah. Mas, kalau tak ukur mas ya, antara gaji saya dengan kenaikan harga tanah itu kok tidak linier. Gajiku ya munda, tapi grafiknya ngisor terus. Tapi harga tanah munda, grafiknya naik drastis. Lah, tabungan ini kalau disuruh ngejar itu, kita ranyanda. Kayaknya kok nggak sanggup ini. Terus gimana? Ya, kapan kita punya rumah kalau nggak KPR? Akhirnya dia dibuat ketakutan-ketakutan seperti itu. Setan gampang saja membisikkan, ayo kono KPR, kowe iki kapan duwe omah, kancamu wis do duwe omah, wis sesuatuku lemah, nggih. Ana sing jago lurah, lho. Makanya kapan kamu kalau tidak segera KPR bisa punya rumah? Akhirnya dia apa? Nekat KPR dengan cara riba. Yang lain misalnya, kowe iki nek mulai cobalah jadi anak yang membanggakan orang tua. Maksudnya gimana? Ya mulai nggawa mobil ngono lho, nggawa motor. Kancamu nek mulai wis do nggawa mobil, kowe mulai mongko danan sepeda motor, nggih. Akhirnya dia dipanas-panas seperti itu, muncul dalam hatinya, oh iya ya, biar orang tua saya bangga. Kemudian dia apa Pak? Leasing kendaraan. Belum waktunya tapi dia kejar. Itulah penyakit istibto, pengen cepat sukses sebelum waktunya. Nah, ketika dia merasa bahwasanya dia sudah memiliki ini, padahal semua itu hasil utang semuanya. Omai utang, kendaraane utang, perhiasane utang, perabotane yo melu utang. Masya Allah. Seisi rumah isinya rumah berhias utang riba. Masya Allah. Dari mana itu? Dari godaan setan tadi. Dia dibuat takut dulu. Setelah dia dalam posisi merasa takut, akhirnya mudah bagi setan untuk memberikan solusi. Nek wis wedi kaya ngene iki, ra ono solusi. Wa ya'murukum bil fahsya. Akhirnya setan gampang menggoda manusia untuk menyuruh perbuatan yang keji. Praktek riba, kemudian praktek zina dan seterusnya. Contoh yang lain ya, seorang pemuda dengan pemudi, wis kadung tresno, sudah terlanjur seneng ya. Akhirnya gimana? Sing lanang wedi rabi, takut rabi. Engko nek aku nikah, kita nggak sanggup menafkahi keluarga. Wong saiki urip dhewe, mangan golek masjid. Nggih Pak. Ya. Sehingga dia kalau bisa nggak keluar sepeser pun. Itu ketika dia hidup sendiri. Ketika saya nikah, terus nanti gimana saya ngasih nafkah untuk istri saya? Yang perempuan juga sama. Yang perempuan takut, awas lo ya, kalau nanti kamu nikah, kamu ini masih muda, nikmati dulu masa mudamu, yang happy dulu. Belum tentu suamimu bisa membahagiakan kamu dibandingkan orang tuamu. Kamu mungkin ketika bersama orang tuamu pengen apa dituruti, pengen ini ada,
Sekarang kalau kamu nikah sama suamimu, belum tentu kamu akan diberi yang sama. Makanya jangan nikah dulu, bertahan dulu. Sudah? Yang laki-laki takut nikah karena nggak berani memberi nafkah, yang perempuan takut nikah karena khawatir tidak bisa bahagia. Wong wedok niku nggak mau nikah kan karena ini, Pak. Sehingga seolah-olah pernikahan itu akan mempertaruhkan kebahagiaannya. Kalau saya nikah nggak ada jaminan saya bahagia. Akhirnya gimana? Dia takut nikah. Podo-podo wedi nikah, wes kadung jatuh cinta. Sudah terlanjur jatuh cinta, takut nikah. Akhirnya apa? Zina. Gampang bagi setan untuk menggoda dia kepada perbuatan al-fahsya. Ini terjadi pada semuanya. Ada orang misalnya punya peluang, Pak, itu udah diambil, itu kan haram. Ya serapopo Pak, mong saedik. Sampean kan butuh toh Pak. Engkau mulai iso membahagiakan istri, membahagiakan anak-anak dengan uang itu. Kalaupun Bapak tidak ambil, uang haram itu akan lari ke tempat orang lain. Sama saja. Nah terus, ya diambil Pak. Pertimbangan batin seperti itu. Dia dibuat merasa butuh dulu dengan uang itu, akhirnya dia ambil, padahal itu uang haram. Dan masih banyak yang lainnya. Makanya ujiannya di sini jamaah. Siapa yang berani melawan rasa takutnya, maka dia akan bisa bertahan sebagai hamba yang bertakwa. Karena itulah lelaki yang sejati, mukmin yang sejati, ketika dia mendapatkan godaan berupa rasa takut tadi, dia pasrahkan dirinya kepada Allah. Aku tawakal kepada Allah dan aku bertahan untuk tetap bertakwa kepada Allah. Lalu Allah kasih solusi yang terbaik. Karena itu coba Bapak lihat ya, kan ada banyak orang yang melakukan olahraga untuk membangunkan adrenalin, Pak ya. Iya. Apa contohnya, Pak? Terjun payung. Terus apa lagi? Sepedaan ranggo setir. Apalagi pripun? Selorotan atau main di laut, diving, itu semuanya adalah olahraga yang memicu adrenalin ya. Bagi mereka yang merasa aku nggak takut, dia akan berusaha untuk mencari olahraga yang memicu adrenalin. Ngata nih Pak, orang senang dengan itu. Saya nggak takut, saya siap untuk menghadapi resiko. Loh, dia nggak takut seperti ini, coba dikasih tantangan. Ini nggak boleh loh ya. Nah nanti kalau ini nggak boleh gimana hidup saya? Loh, nyatanya kok ya wedi ngono kok. Sehingga banyak orang yang takut menghadapi realita kehidupan. Ketika dia diperintahkan untuk ikut syariat, gemeteran. Berarti sebenarnya dia manusia yang tidak punya nyali. Maka manusia pemberani yang sejatinya adalah mereka yang bertakwa. Manusia pemberani yang sejatinya adalah mereka yang bertakwa. Hidupmu adalah tantangan kamu, ujian bagi kamu, dan kamu dituntut untuk jadi orang yang bertakwa. Siapa yang siap bertakwa, itulah pemberani yang sejatinya.